Pendidikan merupakan sarana yang sangat baik dalam mengajarkan sistem norma dan nilai yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem norma dan nilai tersebut yang mengatur dan membentuk moral dan tindakan kita sebagai diri pribadi dan sebagai makhluk sosial yang hidup bersama dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Pengertian nilai. Nilai dan pendidikan selalu berkaitan. Nilai adalah jantungnya pendidikan. Sasaran pendidikan nilai adalah agar peserta didik dapat mengalami dan menghayati nilai-nilai. Nilai adalah sesuatu yang bernilai atau sesuatu yang berharga. Pendefisian nilai. Contoh nilai yaitu seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, keindahan, kerapihan, keamanan, dan keharmonisan. Nilai memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, suatu realitas abstrak, tidak ditangkap melalui indera tetapi ada. Yang kedua, bersifat normatif, yang seharusnya yang ideal sebaiknya diinginkan. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai daya dorong manusia, sebagai motivasi. Pengertian dalam arti luas nilai yaitu bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan melalui proses internalisasi nilai dan pembiasaan bertindak. Pergeseran substansi pendidikan ke pengajaran, makna pendidikan yang syarat dengan nilai-nilai moral, bergeser pada pengajaran sebagai transfer pengetahuan. Globalisasi berdampak juga pada pendidikan, khususnya pada bidang teknologi, mengakibatkan pergeseran substansi pendidikan pengajaran. Pendidikan nilai dimaknai pula sebagai pendidikan efektif, pendidikan akhlak, pendidikan watak, pendidikan budi pekerti, pendidikan karakter, dan pendidikan moral. Sarana yang dapat menunjang proses pendidikan nilai diantaranya yaitu lagu-lagu yang liriknya sentimental menggugah hati, cerita sederhana yang menarik perhatian siswa, nasihat, perintah, larangan, suasana doa, petunjuk, dan audiovisual. Faktor-faktor penyebab gagalnya pendidikan nilai. Yang pertama, pendidikan di sekolah yang klasikal telah menempatkan pelajaran sekedar acara formal. Proses dari isinya tidak dianggap penting. Minimnya aktivitas peserta didik untuk mengembangkan pemikiran kritis, reflektif, kreatif, sehingga proses pendidikan tidak memberikan pengalaman, cara kontekstual yang menumbuhkan kesadaran hati. Yang kedua, ada materi. Karena banyaknya materi pelajaran yang dituntut kurikulum setiap minggunya, pengetahuan hanya disampaikan dengan drill dan mentransfer dari buku paket. Anak didik dipaksa untuk menelan mentah-mentah materi yang sudah diprogram. Disadari atau tidak, pendidikan seperti ini sudah menanamkan sikap brutalisme, a priori, dan frustasi. Yang ketiga ada proses. Dalam proses pembelajaran, anak didik tidak dilibatkan dalam pengalaman fisik dan mental. Pengalaman fisik artinya melibatkan anak didik atau mempertemukan anak didik dengan objek pembelajaran. Sedangkan pengalaman mental yaitu siswa diberikan kebebasan untuk mengkaji dan membahas nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pentingnya pendidikan nilai dan moral. Tujuan pendidikan adalah menjadikan peserta didik menjadi manusia yang utuh sempurna. Tercapainya kesempurnaan ditunjukkan oleh terbentuknya pribadi yang bermoral. Pribadi yang bermoral adalah yang memiliki kemampuan untuk mengelola hidupnya sesuai dengan nilai-nilai leluhur kemanusiaan. Kemampuan seperti itu adalah pada hati nurani yang telah mencapai kedewasaan. Maka dari itu segala usaha yang bertujuan untuk membina hati nurani mesti diarahkan agar peserta didik mempunyai kepekaan dan penghayatan atas nilai-nilai leluhur. Usaha seperti itulah yang disebut pendidikan nilai.
pendidikan nilai akan berhasil jika peserta didik ada di posisi batin yang benar, antara lain sikap terbuka dan percaya, jujur, rendah hati, bertanggung jawab, berniat baik, dan taat melaksanakan nilai-nilai. Nilai itu tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan masuk ke dalam hati kita secara lembut, ketika hati kita secara bebas membuka diri. Pendidikan nilai sebenarnya dapat terlaksana melalui segala macam kegiatan yang memenuhi seluruh ruang dan waktu dalam hidup seseorang di mana saja. Misalnya di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sanalah nilai-nilai ditangkap, diresapkan, ditransformasikan, dan direalisasikan. Dalam memperlancar proses pengalaman nilai, diperlukan penyadaran nilai atau pemahaman nilai. Proses penyadaran nilai ini dapat melalui mata pelajaran, renungan, rekoleksi, camping rohani, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sasaran terakhir pendidikan nilai adalah merealisasikan nilai, yang artinya mewujudkan nilai ke dalam bentuk yang konkret, misalnya berupa sikap, tindakan, aktivitas yang responsif, kreatif, dan produktif. Syarat sehat mental di era globalisasi yaitu kecerdasan IQ cukup rata-rata saja. Kembangkan kecerdasan multiple, yaitu numerik, bahasa, musik, gerak, alam, dan analisis pribadi. Kreativitas harus tinggi, serta kembangkan kecerdasan emosi. Pendekatan dalam pendidikan moral dibedakan menjadi 3. Yang pertama, yaitu adanya pendekatan Launchenkornbrek disebut Cognitive Moral Development. Yang kedua, pendekatan Lee Mitterkleef dan Iman Algoce disebut Effective Moral Development. Yang ketiga, pendekatan Albert Bandura dan Skinner disebut Before Moral Development. Dampak positif globalisasi pendidikan yaitu yang pertama, semakin mudahnya akses informasi. Yang kedua, globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Dan yang terakhir, globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Dampak negatif globalisasi pendidikan yaitu dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal. Dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi, yang berdampak pada munculnya tradisi serba instan. Globalisasi akan melahirkan suatu golongan-golongan di dalam dunia pendidikan. Semakin terkikisnya kebudayaan akibat masuknya budaya dari luar. Globalisasi mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara. Contoh pendidikan nilai dan moral dalam globalisasi. Petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan pelajar sekolah menengah pertama. 2 orang ditangkap dalam kasus ini. 2 orang yang ditangkap adalah Trisnawati yang menjadi mucikari. Seorang lainnya adalah Florentius, pengguna jasa prostitusi online anak. Keduanya ditangkap di salah satu hotel di Kota Medan ketika menjual korban yang masih berusia 14 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar SMP. Trisnawati bertugas mencari pria hidung belang melalui media sosial Facebook dan mengirimkan foto korban ke calon konsumen. Sedangkan Florentius merupakan pria hidung belang yang sempat dilayani oleh korban. Yang mencari ya ditawarkanlah anak di bawah umur ini ya yang masih berumur 14 tahun dijual melalui pesan message ya, message handphone dipesan diantar. Ya, ini anak masih 14 tahun.
Ya, kita tentang undang-undang perlindungan anak ini.